Hai sahabat asik film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar hidup tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film seru yang menceritakan perjuangan seorang pemuda demi mengalahkan Raja Iblis Kegelapan yang berisi keras berkuasa, membunuh dan memperbudak manusia. Bahkan dirinya juga sempat kehilangan sebuah harapan karena orang yang dicinta penuh dengan perjuangan tewas tak bisa diselamatkan. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka di sebuah gunung ujung etan. Kita diperlihatkan kedua orang yang sedang mencari petunjuk titik keberadaan harta karun misterius tersimpan. Dengan melihat petunjuk peta yang ia bawa, dengan penuh kehati-hatian, mereka bergegas menuju gua misterius yang berada di hadapannya. Dan keberadaan mereka sangatlah membahayakan. Tuan Bejo mengingatkan sambil menasihati mereka untuk pulang tak melanjutkan pencarian harta karun. Sebab tak hanya binatang buas, para makhluk astral tak kasat mata pun juga berada di dalam gua misterius tersebut. Tak percaya akan perkataan tersebut, dengan angkuh mereka tetap memutuskan masuk ke dalam gua menghiraukan perkataan serta nasihat Tuan Bejo. Dan benar saja, tak berselang lama mereka pun terperosok jatuh di dasar gua, yang secara bersamaan mereka dikejutkan akan kemunculan seorang wanita mulus nan cantik yang membuat mereka tersempona. Karena saking nafsu melihat kemulusan pupu, secara tak sadar ternyata seorang wanita yang bersamanya merupakan siluman laba-laba dan musang betina penunggu gua. Tuan Bejo yang khawatir, ia mengatakan di hadapan cucunya jika dirinya akan masuk melihat keadaan di dalam gua. Namun dengan naas, seketika Tuan Bejo tersambar jaring laba-laba siluman mati mengenaskan bersama mereka. Dalam kondisi terdesak dan bahaya inilah, untungnya sebilah pedang melesat menolong Lin Er yang hampir termakan oleh si siluman laba-laba kegelapan. Merasa terganggu akan kedatangan Master Liu, si siluman rubah betina melesatkan serangan pamungkas ke arahnya. Tak ingin hilang akan kesempatan dan gagal untuk membantu sang Raja Iblis menyempurnakan kultivasinya, si siluman laba-laba kembali menjerat Lin Er untuk ia jadikan persembahan yang terakhir. Namun tindakan tersebut untungnya dapat digagalkan oleh Dewi Sekarwangi dengan kemampuan jurus serbuk seribu bunganya. Tak ingin kerabatnya mati, si siluman rubah betina mengorbankan dirinya demi menolong saudaranya agar terlepas dari sana. Melihat kondisi Lin Er yang melemah, Dewi Sekarwangi memberikan separuh energi murni jiwanya agar Lin Er dapat tertolong. Karena tak ingin keberadaan para siluman kegelapan membahayakan bagi penduduk bumi, Master Liu berusaha menerobos mantra segel Raja Iblis dengan kemampuan teknik sihirnya. Ya, di hadapan sang Raja Iblis Hun Yuan inilah Manayun meminta pertolongan agar dapat membantu mengalahkan Master Liu demi balas dendam atas kematian saudaranya. Mengetahui jika Master Liu telah menggagalkan rencananya untuk mencapai tingkatan level kultivasi terakhir, tentu dengan amarah inilah
Raja Iblis Hun Yuan seketika melesat keluar untuk membunuh Master Liu yang menjadi penghalang baginya. Sang Dewi yang tak ingin melihat Master Liu tewas, dengan sigap dirinya mengeluarkan mantra pelindung guna menangkis serangan mematikan yang dilesatkan oleh sang Raja Iblis Hun Yuan. Di alam dimensi lain inilah, Master Liu dengan dibantu sang Dewi Sekarwangi berjuang melawan Raja Iblis Hun Yuan agar dapat mereka segel kembali. Akibat mengeluarkan energi overpower yang tiada batasan itulah, sang Dewi Sekarwangi terjatuh lemas tak berdaya di hadapan Master Liu. Dengan penuh kesedihan amat mendalam, Master Liu kehilangan orang yang paling ia sayang dan cinta dalam hatinya. Di alam manusia inilah, terlihat Master Liu merenungi nasib sambil menyantap kopi hangat buatan Mbok Darmi. Di waktu yang bersamaan pula, Master Liu dihampiri Zhao bawahan setianya. Di sini Zhao memberitahu Master Liu jika sang Kaisar Langit memanggil dirimu untuk segera datang. Di dunia alam langit, sang Kaisar memberitahu Liu bahwa roh jiwa Dewi Sekarwangi masihlah hidup yang saat ini berada di dalam tubuh salah satu manusia bumi. Mengetahui kenyataan tersebut, tentu Master Liu sangat senang mendengarnya, sebab dirinya masih dapat berjumpa dengan pujaan hati meski dengan nuansa rasa yang berbeda. Kaisar Langit yang tak ingin klan siluman kembali mengusik dan menjarah manusia, ia memberi titah agar Master Liu dapat menjamin kedamaian dan keamanan di dunia manusia dari keserakahan Raja Iblis Hun Yuan yang berambisi berkuasa. Ya, karena tersambar petir yang berulang kali, Master Liu hilang akan ingatan jika dirinya ialah dewa utusan Kaisar Langit. Dianggap sebagai pengemis, para warga desa memberi uang dan makan untuknya. Karena lahan kekuasaannya telah diambil, pasukan partai pengemis seketika membentak mengusir agar Liu dapat pergi dari sana. Di saat acara pemujaan sedang berlangsung, kedua pasukan partai pengemis yang merasa harga dirinya tertindas, ia melapor di hadapan sang tetua geng akan kenyataan yang sudah terjadi. Mendengar laporan tersebut, tetua geng partai pengemis membawa semua pasukan untuk mengusir dan menghadapi orang yang dianggap musuh baginya. Namun setibanya di sana, sang tetua geng sangat terkejut sebab orang yang ia hampiri merupakan kakak seperguruannya. Di dalam markas partai pengemis, Zhao memperlakukan dan menjamu Master Liu dengan baik. Bahkan di sini Zhao juga menobatkan Master Liu sebagai wakil tetua geng partai pengemis di hadapan semua pasukan. Malam harinya Zhao yang tak ingin melihat kakaknya terus-terusan hilang akan ingatan. Ia sengaja membawa Master Liu jalan keluar menikmati udara segar sambil membawanya di sebuah tempat legendaris. Namun, di waktu yang bersamaan inilah, tiba-tiba mereka disandra seorang misterius penunggang kuda. Ya, di sebuah tempat perkemahan milik tetua Nona Bai inilah, seketika ingatan Master Liu kembali setelah mendapat pukulan ajian Brojo Musti yang dikuasai olehnya. Tentu di sini Master Liu baru sadar bahwa wanita yang berada di hadapannya tak lain Dewi Sekarwangi yang merupakan kekasihnya. Melihat keadaan jiwa inti roh sang Dewi amatlah melemah, Master Liu mulai memikirkan cara agar menemukan petunjuk untuk menyempurnakan inti roh jiwa kekasihnya. Tak ingin melihat kakaknya kembali mensedih, Zhao memberitahu cara yang mungkin dapat dilakukan untuk menolong sang Dewi, yakni dengan mengambil sebuah pusaka sakti yang tersimpan di dalam altar pemujaan Raja Iblis Hun Yuan. Karena tak ada salahnya untuk mencoba, Master Liu memutuskan pergi malam itu juga untuk menuju gua ujung etan.
meski tindakan tersebut amatlah membahayakan bagi keselamatan dirinya. Dengarkan percakapan tersebut, Nona Bai yang usai terbangun, ia mengatakan ikut pergi menuju altar gua Raja Iblis berada. Singkat cerita, dari perjalanan yang penuh menantang, akhirnya mereka sampai di Gunung Iblis yang merupakan pintu masuk untuk menuju gua Raja Iblis. Namun kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Nona Yun si siluman laba-laba untuk membalaskan dendam kematian saudaranya. Ya, sesampainya di altar pemujaan inilah Nona Bai sangat terkejut melihat Nona Lin dalam kondisi yang sudah terikat. Di sini Nona Lin mengatakan bahwa si siluman laba-laba usai membantai semua orang ketika dirimu pergi meninggalkan rumah perkemahan. Tak terima dengan perlakuan jahanam tersebut, Nona Bai yang tersurut emosi, ia pun melesatkan pukulan Brojo Musti yang membuat si siluman tersebut terpental tak berdaya. Master Liu yang tak ingin hilang akan kesempatan, ia pun mulai membuka segel altar pemujaan untuk mengambil pusaka sakti yang tersimpan di dalam. Namun, hal itu ternyata sebuah tipu daya Raja Iblis Hun Yuan agar ia kembali terbebas. Dalam kondisi terdesak, Zhao yang merasa sangat bersalah, yang mengorbankan nyawanya demi melepaskan jeratan sang Raja Iblis yang hendak membunuh Master Liu dan Nona Bai. Begitu halnya dengan Nona Bai yang rela menjadi tameng demi Master Liu. Tak kuat menerima kenyataan tersebut, Master Liu seketika bertransformasi melesat menghajar Raja Iblis Hun Yuan dengan membabi buta. Ya, dari pertarungan yang sengit nan epik, akhirnya Master Liu berhasil memusnahkan Raja Iblis Hun Yuan dengan energi spiritual tingkatan terakhir. Seusai kejadian tersebut, beberapa tahun pun berlalu di sebuah padang rumput. Master Liu kembali didatangi oleh dewa utusan Kaisar Langit. Di sini dirinya mewejangi Master Liu bahwa hidup ialah sebuah ujian. Jangan hidup jika tak ingin diuji. Tak sebatas itu, ia juga memberitahu bahwa Dewi Sekarwangi telah terlahir kembali yang keberadaannya tak jauh dari kota Ujung Kulon. Dan benar saja, dari perjalanan yang amat panjang, Master Liu menemukan reinkarnasi Zhao, saudaranya yang tetap setia menunggunya. Bahkan, di sini dirinya juga bertemu dengan seorang wanita cantik, serta pesona senyumannya sama dengan Dewi Sekarwangi. Namun hal yang tak terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Tak perlu menyesali seseorang yang sudah menghilang. Yakinlah bahwa ada ganti yang lebih spesial darinya. Yadalah, saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Bok Darmi. Saya Mimin Asik Film, bye-bye.